Effendi, pria 3 anak ini diamankan oleh Polsek Lubuk Baja. Diduga Effendi menghabisi nyawa anaknya sendiri Muhammad Maulana yang masih berusia 2 tahun 7 bulan. Hal tersebut diketahui setelah Maulana ditemukan oleh tetangganya di kolam tempat cucian plastik bekas di depan rumahnya Sabtu pagi. Polisi awalnya tidak menaruh curiga, namun karena Effendi menolak untuk memvisum anaknya, polisi langsung curiga. Pasalnya di tubuh serta wajah korban penuh luka memar baru. Kapolsek Lubuk Baja Kompol I Dewa Nyoman mengatakan pelaku juga sempat melaporkan kehilangan anaknya ke Pos Babinsa Windsor Jumat sore. Namun Sabtu pagi ditemukan oleh tetangganya mengapung di kolam. Kapolsek mengatakan pelaku sengaja menutupi dari awal agar istrinya tidak mengetahui perbuatannya karena takut dibenci istrinya. Sendiri hasil interogasi kita, pemeriksaan kita, memang ibu korban tidak mengetahui kejadian itu. Dan memang dari pelaku itu memang sengaja nutupi dari awal kejadian ini sehingga mungkin biar istrinya tidak mengetahui kejadian itu. Nah, itu tutupi mungkin karena si istri juga capek karena dia anaknya masih ada yang kecil, masih bayi umur 4 bulan. Sampai kecapean tertidur dan sempat melakukan pencarian. Jadi awalnya mereka si pelakunya apa kenyataan kenapa dia tutupi itu dengan alasan bahwa biar tidak dibenci sama istrinya. Dan menurut kami sebenarnya itu tidak ada sangkut paut ke situ. Memang sengaja dia menyembunyikan dari awal kejadian. Sebenarnya kami merasa curiga, awal sudah merasa curiga kenapa korban ditemukan kondisi banyak lebam-lebam dan itu banyak lebam yang baru, bukan bekas lama. Kemudian kita ajak ke rumah sakit korban, jenazah tidak diperbolehkan oleh pelaku, terutama yang keras menolak pelaku. Sehingga kami merasa makin kuat lagi curigaan kami terhadap pelaku. Tersangka Effendi mengaku ia kesal dengan anaknya karena buang air besar di celana. Tanpa pikir panjang, ia lantas mundur 4 langkah dan langsung menendang perut anaknya hingga terpental sejauh 2 meter. Effendi mengatakan anaknya sempat memanggilnya sekali namun ia tidak peduli dan memilih tidur di kasur. Sementara anaknya berada di lantai sambil memegang perut menahan sakit. Sekitar 1 jam, Effendi melihat anaknya sudah tidak bernyawa. Ia mengaku panik dan langsung menyembunyikan anaknya di belakang koper yang berada di laci televisi. Dia nitipkan anak sama saya. Selanjutnya nitipkan anak. Waktu keadaan itu dia nitipkan, anak itu masih sama saya. Dan keadaan saya tidur. Setelah dia tidur, saya biarkan dia nonton TV, sedangkan yang kecil yang berumur 3 bulan. Tanggal 19 Ini anak kedua ya? Iya, ini anak kedua ya? Iya. 3 bulan lebih itu di dalam ayun. Jadi sekitar jam 10-an itu, ya jam 10 dia udah berak dalam celana waktu saya sadar. Jadi waktu saya berak dari dalam celana itu, saya geram lihat dia. Tapi sebelum saya geram mukul dia, memang saya cuci beraknya, saya ganti pakaiannya. Cuma setelah saya ganti pakaiannya, celananya agak melawan. Jadi tiba-tiba saya terpancing emosi. Jadi saya mundur ke belakang, ada tempat langkah, baru saya nendang dia. Selesai ditendang, dia terpental sekitar 2 meter. Belakang dia kena dinding rumah, tembok itu yang ada kayu. Agar rumah itu kena itu, jadi waktu udah kena langsung jatuh. Waktu jatuh itu bukan telentang, enggak, dia jatuh keadaan begini. Dia sambil melihat saya. Saya pikir dia melihat saya itu, dia itu masih hidup. Karena begitu dia jatuh, baru tertidur langsung. Saya pikir dia tidur, saya biarkan dia 1 jam. Setelah jam 10 itu saya merasa curiga. Saya bangunkan, enggak juga bangun. Saya tempelkan kuping saya ke dada dia. Sudah enggak bernyawa lagi. Itu saya udah bingung, enggak tahu lagi macam mana. Itu pun saya udah bingung, serahlah. Kalau memang mau ditangkap silahkan, karena perbuatan saya udah enggak tahu lagi macam mana. Bang, waktu Bu Wahyu sudah meninggal, istri pulang, istri tahu nggak Wahyu? Tahu. Apa yang abang katakan sama istri abang? Saya bilang dia tadi di situ main-main. Saya bilang di depan televisi itu dia lagi nonton. Maka itu istri saya nggak ada kecurigaan sama saya, cuma khawatir anak itu pergi jalan-jalan pergi ke pasar untuk nyusul dia. Meski mengaku menyesal, namun raut penyesalan tidak terlihat di wajah Effendi. Akibat perbuatannya tersangka terancam pasal berlapis, yakni pasal 351 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, pasal 80 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 338 tentang pembunuhan. Ancaman 15 tahun penjara ditambah sepertiga karena pelaku adalah orang tua korban sendiri.
Nur Eka Devi, Kilas 7, menginformasikan.